Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak dosen memperkenalkan diri. Nama saya Iksan Setiawan, kelas 2019C, Fakultas Hukum, kelas sore, Universitas Widya Mataram. Akan menyampaikan tugas yang berjudul Hakikat Keadilan dalam Filsafat Hukum. Baiklah, pertama tentang keadilan. Keadilan adalah sesuatu yang abstrak, di mana keadilan itu menggambarkan sesuatu yang ideal atau sesuatu yang seimbang, di mana letak adil itu belum tentu sama. Sebagai contoh kecil seperti ini, misalkan kita akan memberikan sebuah makanan kepada 3 kategori manusia. Yang pertama anak kecil, remaja, kemudian dewasa. Tidak mungkin kita memberikan makanan dalam porsi yang banyak kepada si anak kecil daripada kita memberikan porsi makanan yang banyak tersebut kepada orang yang dewasa. Nah, di sini adil itu belum tentu sama. Adil itu adalah menempatkan sesuatu sesuai porsinya. Si anak kecil kita berikan porsi makanan yang sesuai, yaitu porsi makanan kecil. Yang remaja kita berikan porsi makanan yang sedang, dan yang dewasa kita berikan porsi makanan yang banyak. Itu memang tidak sama, tetapi itu adalah adil. Kurang lebih seperti itu. Jika menurut Aristoteles, keadilan itu merupakan sebuah aktivitas atau tindakan yang terletak di antara tidak memberikan terlalu banyak dan tidak memberikan terlalu sedikit. Keadilan merupakan aktivitas di mana kita memberikan sesuatu kepada orang lain atau disebut dengan kewajiban, dan kita mendapatkan sesuatu yang setara dengan apa yang telah kita lakukan atau kewajiban tadi, yang disebut dengan hak itu. Kemudian beliau membedakan keadilan menjadi 5 jenis. Yang pertama adalah keadilan distributif, yang kedua adalah keadilan komunikatif, ketiga perbaikan, keempat adalah konvensional, dan yang kelima adalah keadilan kodrat alam. Hubungan antara keadilan dan hukum itu dimulai dari abad ke-8, di mana pada masa itu sistem aristokrasi yang cukup populer, cukup terkenal pada masanya mengalami krisis, di mana masyarakatnya itu terjadi kekacauan atau chaos yang berawal dari rasa ketidakpuasan masyarakat, ketidakamanan, was-wasan masyarakat, rasa was-was yang timbul pada masyarakat. Dikarenakan apa? Karena pada awalnya sistem aristokrasi itu baik, di mana pengambilan keputusan ataupun tokoh-tokoh yang dianut itu adalah memang tokoh yang capable atau memang mendalami, ahli ilmu di bidang mereka masing-masing. Tetapi untuk pewarisannya atau ahli warisnya itu memang mendapatkan kekuasaan itu berdasarkan garis keturunan. Nah, di mana para pewarisnya itu belum tentu memiliki ilmu yang sesuai atau yang sama kualitasnya dengan para pendahulunya, malah mengarah kepada plutokrasi, di mana para penguasa itu hanya dari segelintir golongan yang kaya atau yang bisa disebut dengan bangsawan, tetapi tidak memiliki kualifikasi ilmu seperti yang dimiliki oleh pendahulunya. Maka dari itu menimbulkan ketidaknyamanan, ketidakpuasan masyarakat dengan sistem yang aristokrasi yang mulai tidak sejalur dengan sistem awalnya seperti itu. Kemudian dalam karya tulisan Homerus, hukum itu merupakan pusat kajian dan merupakan sesuatu yang pasti dan tetap. Keadilan identik dengan perintah dan kewenangan. Kemudian makna keadilan itu pasti berasal dari keadilan sebagaimana tujuan hukum, yaitu adalah untuk mewujudkan kepastian hukum dan kemanfaatan hukum.
Kemudian keadilan itu memang tidak tertulis ataupun tersurat. Namun para pembuat undang-undang itu pastinya dalam perumusan undang-undang itu didasarkan pada keadilan yang memang merupakan bagian dari tujuan hukum tersebut. Berlaku juga bagi seorang hakim, di mana ketika untuk memutuskan sebuah perkara dalam proses peradilan atau proses persidangan, secara formal hakim memang menggunakan undang-undang sebagai landasan atau legal formal untuk menciptakan atau menimbulkan keadilan yang menjadi harapan dari putusan tersebut. Kemudian keadilan itu akan bermakna sempit ketika salah satu pihak itu menganggap bahwa putusan hakim tersebut tidaklah adil atau tidak sesuai. Hal itu akan selalu menimbulkan pemikiran bahwa keadilan dan ketidakadilan itu akan pasti selalu ada, akan menimbulkan perbedaan seperti itu. Karena seperti yang saya contohkan dari awal tadi, keadilan dan ketidakadilan itu akan menjadi sebuah makna yang berbeda, tergantung dari perspektif mana atau dari pihak mana yang terlibat. Kurang lebih seperti itu. Kemudian keadilan dalam arti kesamaan itu dibedakan menjadi distributif dan korektif atau remedial justice, masih dalam pendapat Aristoteles, seperti yang tertuang dalam pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa keadilan menjadi wajib ditegakkan kendatipun tidak ada undang-undang normatif atau hukum normatif yang menaunginya. Kemudian karena kebutuhan pokok dalam masyarakat itu salah satunya adalah hukum atau produk hukum. Kemudian pada pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa tugas hakim itu adalah untuk menggali dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Jadi di satu sisi hakim itu menggunakan landasan undang-undang sebagai legal formal, para hakim juga harus menggali apa saja nilai hukum dan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat. Jadi memang harus sangat-sangat objektif seperti itu. Dalam konteks filsafat ilmu hukum, dalam aliran manapun, cara berpikir apapun yang dipakai, semua pemikiran hukum pasti secara sistematis atau yang berfilsafat tentang hukum akan berlandaskan pada dua pihak. Yang pertama, pihak pandangan manusia di mana tempatnya di alam semesta, dan yang satunya berada di pihak pada pandangan manusia tentang bentuk masyarakat yang terbaik agar untuk mewujudkan suatu tatanan hidup bersosial atau bermasyarakat yang paling baik. Dan yang terakhir adalah pemahaman filsafat ilmu hukum yang benar akan dapat menjelaskan nilai-nilai dasar hukum secara filosofis dan memang harus ditunjang oleh orang-orang yang memang mempunyai kualitas, mempunyai kapasitas dalam ilmu tersebut untuk menciptakan dan menjelaskan ilmu-ilmu dasar hukum secara filosofis tadi. Ya, begitulah dari tugas makalah yang telah saya buat dan kemudian saya presentasikan melalui video ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan sedikit penjelasan tentang hakikat keadilan dalam filsafat hukum. Terima kasih Pak dosen telah meluangkan waktunya untuk melihat video saya, dan semoga Pak dosen dalam keadaan sehat dan tetap menjaga anjuran dari pemerintah untuk tetap stay di rumah, tetap
menjaga jarak, jaga kesehatan untuk Indonesia yang lebih baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.